Halo Sobat Cek Fakta, selamat datang kembali di channel yang selalu menghadirkan berita terkini, fakta menarik, dan analisis mendalam seputar dunia sepak bola. Kali ini kita akan membahas sebuah skandal besar yang tengah mengguncang dunia sepak bola Asia. Tepatnya yang menimpa Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM, di mana federasi ini dituding melakukan kecurangan serius dalam kualifikasi Piala Asia 2027. Sebuah tuduhan yang tidak hanya mengejutkan publik Malaysia, tetapi juga menimbulkan sorotan internasional karena melibatkan FIFA, Badan Sepak Bola Dunia, yang menyatakan bahwa Malaysia menggunakan dokumen palsu terkait 7 pemain naturalisasi yang turun di pertandingan kualifikasi. Tuduhan ini menjadi kontroversi besar karena menyangkut integritas sepak bola nasional Malaysia dan menimbulkan pertanyaan serius mengenai tata kelola administrasi di FAM, sehingga langkah-langkah yang diambil oleh federasi kini menjadi perhatian utama bagi publik dan pengamat sepak bola internasional, termasuk langkah penangguhan Sekretaris Jenderal FAM, Nur Asman Rahman, yang dilakukan agar proses investigasi berjalan secara independen dan objektif. Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa FAM berkomitmen untuk menjaga transparansi dan kredibilitas dalam menangani masalah yang sangat serius ini. Skandal ini bermula ketika FIFA menjatuhkan sanksi kepada FAM dengan tuduhan bahwa federasi menurunkan 7 pemain yang tidak memenuhi syarat dalam pertandingan kualifikasi Piala Asia 2027. Dokumen yang digunakan untuk membuktikan kelayakan pemain ternyata diduga palsu dengan klaim bahwa kakek nenek para pemain lahir di Malaysia. Padahal data resmi menunjukkan mereka berasal dari negara lain seperti Argentina, Brasil, Belanda, dan Spanyol. Tuduhan ini memunculkan spekulasi mengenai prosedur verifikasi dokumen dan tata kelola administrasi FAM sehingga reputasi federasi di mata dunia berada di titik kritis, apalagi Malaysia selama ini dikenal aktif menggunakan program naturalisasi untuk memperkuat skuad nasionalnya, dan skandal ini menjadi ujian berat bagi integritas program tersebut. Pada Jumat, 17 Oktober tahun 2025, FAM resmi menangguhkan Sekretaris Jenderal Nur Asman Rahman, langkah yang dinilai penting agar investigasi kasus dapat berlangsung secara independen. Wakil Presiden FAM, Sifa Sundaram Sitamparampirai, menegaskan bahwa komite independen telah dibentuk untuk menyelidiki kasus ini secara objektif dan seluruh anggota FAM yang tidak terkait sengaja tidak dilibatkan agar proses penyelidikan bebas dari pengaruh internal. Langkah ini diambil untuk menjaga kredibilitas federasi sekaligus memastikan bahwa investigasi berjalan transparan dan hasilnya dapat diterima secara internasional. Tuduhan FIFA menekankan bahwa Malaysia menggunakan dokumen palsu untuk mengklaim kakek nenek para pemain lahir di Malaysia, padahal data asli menunjukkan mereka berasal dari negara lain. Tuduhan ini memunculkan keraguan mengenai prosedur legal dan mekanisme verifikasi yang dijalankan FAM, sehingga integritas program naturalisasi pemain dipertanyakan, terutama karena program ini selama bertahun-tahun dianggap sebagai strategi penting Malaysia untuk meningkatkan kualitas skuad nasional. Menanggapi tuduhan tersebut, Wakil Presiden FAM, Sifa Sundaram Sitamparampirai, menegaskan bahwa FAM tetap berkomitmen untuk menjunjung tinggi transparansi dan menjaga reputasi sepak bola Malaysia. Penangguhan Sekjen Nur Asman Rahman merupakan langkah strategis untuk memastikan investigasi dapat berlangsung objektif, tanpa pengaruh pihak internal, dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan secara publik maupun internasional. FAM juga memastikan tidak ada anggota federasi lain yang ikut campur dalam komite investigasi sehingga seluruh proses tetap independen. Sementara itu, pengacara olahraga internasional Serge Vitus yang mewakili FAM menekankan bahwa pihaknya telah mengajukan banding atas keputusan FIFA dan menegaskan bahwa baik FAM maupun para pemain tidak melakukan pemalsuan dokumen. Menurut Vitus, seluruh proses naturalisasi telah sesuai dengan hukum Malaysia dan prosedur resmi, sehingga jika terdapat kesalahan, tanggung jawab seharusnya ditujukan kepada pihak yang bersangkutan secara individu, bukan terhadap institusi FAM. Pernyataan ini menjadi landasan bagi banding yang sedang diproses dan akan diuji di tingkat internasional. Keputusan atas banding ini dijadwalkan diumumkan pada 30 Oktober tahun 2025, dan jika ditolak, FAM berencana membawa perkara ini ke Court of Arbitration for Sport atau CAS, lembaga independen yang menangani sengketa olahraga internasional. Hal ini menunjukkan bahwa FAM serius mempertahankan haknya sekaligus memastikan integritas dan kredibilitas sepak bola Malaysia tetap terjaga.
meskipun menghadapi krisis reputasi akibat tuduhan serius dari FIFA. Kasus ini menjadi pukulan berat bagi Malaysia karena selama ini federasi berupaya memperkuat tim nasional melalui program naturalisasi, tetapi skandal ini memunculkan keraguan publik dan internasional mengenai validitas program tersebut, di mana tujuan awal untuk meningkatkan kualitas tim nasional kini terhambat oleh tuduhan pemalsuan dokumen dan ketidakpatuhan terhadap regulasi FIFA, sehingga FAM harus melakukan evaluasi besar-besaran terhadap tata kelola administrasi dan verifikasi dokumen untuk menghindari krisis reputasi yang lebih parah. Lebih jauh, skandal ini memicu diskusi luas tentang praktik naturalisasi pemain di sepak bola Asia Tenggara, di mana banyak negara menggunakan strategi mendatangkan pemain diaspora atau pemain asing yang memenuhi syarat. Namun Malaysia menjadi sorotan utama karena dugaan pelanggaran administrasi yang bisa merusak integritas kompetisi. Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi federasi lain di kawasan bahwa program naturalisasi harus dijalankan dengan transparansi penuh, prosedur legal yang ketat, dan verifikasi independen agar tidak menimbulkan masalah serius di tingkat internasional. FAM diharapkan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur internal mereka, termasuk sistem verifikasi dokumen, pengawasan administrasi, dan mekanisme pelaporan yang akurat, agar kasus serupa tidak terulang di masa depan. Langkah ini penting untuk menjaga kepercayaan publik, pemain, dan sponsor terhadap sepak bola Malaysia, sekaligus memastikan bahwa tujuan penguatan tim nasional melalui naturalisasi pemain tetap bisa tercapai tanpa menimbulkan kontroversi yang merugikan. Kasus ini juga menjadi ujian bagi reputasi FAM di mata dunia, karena Malaysia tengah berada di sorotan global akibat dugaan kecurangan, sehingga setiap langkah yang diambil oleh federasi, termasuk penangguhan Sekjen Nur Azman Rahman dan pembentukan komite independen, harus transparan, profesional, dan bisa dipertanggungjawabkan agar citra Malaysia di mata FIFA dan federasi sepak bola lain tetap positif dan membangun kembali kepercayaan terhadap integritas sepak bola nasional. Sobat Cek Fakta, kasus ini menunjukkan bahwa meskipun tujuan federasi adalah memperkuat tim nasional dan meningkatkan prestasi sepak bola Malaysia, setiap langkah harus tetap sesuai dengan aturan internasional dan prosedur hukum yang berlaku, karena kegagalan mematuhi regulasi FIFA dapat berakibat serius, mulai dari sanksi finansial, penangguhan pemain, hingga dampak panjang terhadap reputasi federasi di tingkat global, sehingga transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam mengelola program naturalisasi dan administrasi pemain. Dengan situasi ini, seluruh pihak terkait, termasuk pemain, federasi, dan pengacara olahraga, harus bekerja sama secara maksimal untuk membuktikan integritas, mematuhi proses hukum yang berlaku, serta memastikan bahwa sepak bola Malaysia tetap berkembang secara profesional dan kompetitif, meskipun sedang menghadapi krisis reputasi akibat tuduhan serius dari FIFA. Dan itu dia Sobat Cek Fakta, ulasan lengkap mengenai skandal naturalisasi pemain Malaysia, penangguhan Sekjen FAM, dugaan pemalsuan dokumen, sanksi FIFA, serta strategi yang diambil federasi untuk menjaga reputasi dan integritas sepak bola nasional. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel Cek Fakta agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru, analisis mendalam, dan fakta menarik lainnya seputar dunia sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap kritis, cerdas, dan cepat bersama Cek Fakta.